Di episode kali ini, Mimin akan membahas tentang kisah inspiratif dari seorang legenda tinju dunia yang dimana di akhir hidupnya ia menjadi seorang muslim yang taat. Kisahnya diawali dari profil singkat beliau. Beliau memiliki nama asli Muhammad Ali dan memiliki nama lahir adalah Cassius Marcellus Clay Jr. Lahir 17 Januari 1942 di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Ia lahir dari keluarga kulit hitam yang miskin, dan pada saat itu isu rasial atau rasis begitu menyeruak di negara tersebut. Hal ini pun bisa dirasakan Ali ketika ia masih kecil. Pada saat itu ia sedang bermain di tempat olahraga di Kentucky. Lalu ada seseorang yang mencuri sepedanya, dan ia pun benar-benar jengkel dengan pencuri itu. Dan ia akan mengancam, akan menghajar hingga remuk. Lalu ia mendatangi sebuah kantor kepolisian dan dia berkata, akan kuhajar hingga hancur dan kupukuli hingga rusak parah kalau pencuri itu ditemukan. Namun pada saat itu polisi tidak menanggapi kemarahan serius si anak tersebut. Mereka malah berkata sambil bercanda, kalau mau menghajar seseorang sampai babak belur, kamu harus belajar tinju terlebih dahulu. Seolah terngiang dari kata-kata polisi tersebut. Lalu Ali pun memulai latihan tinju pada tahun 1954, dan pada saat itu ia baru berusia 12 tahun. Kisah selanjutnya di mana Ali menjadi petinju profesional. Muhammad Ali memulai debut profesionalnya di dunia tinju pada tahun 1960 setelah memenangkan medali emas di Olimpiade Roma. Saat itu ia tengah menginjak usia 18 tahun. Pada tahun 1964, dunia dikejutkan dengan kemenangan Ali atas Sonny Liston. Ali, pemuda 22 tahun yang tidak dikenal sama sekali dan tidak diunggulkan, bahkan diprediksi akan mati di atas ring karena mulut besarnya yang menantang Liston. Namun pada akhirnya Ali berhasil mengalahkan petinju yang menakutkan tersebut. Kemenangan Ali atas Sonny Liston menjadikannya dia seorang bintang, dan karirnya pun terus melesat, hingga ia menjadi idola dan pahlawan bagi pemuda kulit hitam di Amerika. Namun pada saat karirnya sedang berada di puncak, yakni pada tahun 1966, Ali menolak bergabung dengan pasukan Amerika Serikat dalam perang melawan Vietnam. Karena penolakannya tersebut, maka izin bertanding Ali pun dicabut di semua negara bagian Amerika. Tidak hanya izin, bahkan paspornya pun dicabut selama 4 tahun, dari 1967 hingga 1970. Dari usia 25 tahun hingga usia 29 tahun. Selama pengasingan tersebut, Ali pun tidak melakukan satupun pertandingan tinju profesional. Hingga pada akhirnya pada tahun 1970, Ali kembali mendapatkan izin bertanding, dan pertandingan perdananya setelah pengasingan tersebut adalah menghadapi Oscar Bonavena. Lalu Ali berhasil meng-KO Oscar dalam pertandingan itu. Kemenangan ini membawa pintu kejayaan Ali kembali, dan tantangan berikutnya yakni melawan juara dunia yakni Joe Frazier. Pertandingan dua juara dunia yang kala itu digadang-gadang sebagai fight of the century. Dan dalam pertandingan ini, Ali pun menerima kekalahan profesional pertamanya. Namun pada pertemuan berikutnya, Ali berhasil mengalahkan Frazier. Pada tahun 1974, Muhammad Ali kembali menyabet gelar juara dunia setelah berhasil mengalahkan George Foreman. Karir tinju profesionalnya pun mencatatkan rekor 57 kali menang, 37 kali diantaranya menang dengan KO. Kisah selanjutnya di mana Ali memeluk Islam. Muhammad Ali mengumumkan keislamannya pada tahun 1975. Lalu ia mengganti nama baptisnya, yakni Cassius Marcellus Clay Jr. menjadi Muhammad Ali Clay. Ketika ditanya apa yang membuatnya mengubah keyakinan menjadi seorang muslim, lalu Ali pun menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Aku belum pernah melihat begitu banyak cinta, saling pelukan dan cium antar mereka. Sholat 5 waktu dalam sehari, wanita memakai pakaian yang panjang, cara mereka makan, dan engkau bisa pergi ke negara manapun dengan menyapa Assalamualaikum, dan dijawab Waalaikumsalam. Kau punya rumah, kau punya saudara. Aku memilih Islam karena itu bisa menghubungkanku atau persaudaraanku kepada siapa saja. Sebagai seorang Kristen di Amerika,
aku tidak bisa pergi ke gereja kulit putih. Lalu ia melanjutkan, dalam Islam aku merasakan kebaikan, aku merasakan kebebasan. Islam membuatku terhubung dengan Arab Saudi. Persaudaraan Islam menghubungkanku dengan Pakistan, Maroko, Syria. Aku bisa tinggal di istana-istana para pemimpin muslim dunia karena aku seorang muslim. Menjadi penganut Kristen, aku tidak pernah duduk bersama pemimpin-pemimpinku. Namun, sebagai seorang muslim, aku bisa duduk bersama Anwar Sadat, Gamal Abdul Nasser, Marcos, Presiden Filipina, Raja-Raja Arab, Sultan Abu Dhabi, dan masyarakat menyambutku layaknya seorang saudara. Oleh karena itu, aku memilih memeluk agama Islam. Begitu banyak pelajaran yang bisa kita dapat dari kisah Muhammad Ali. Dan pelajaran bagi kita sebagai kaum muslimin, jangan lupakan ucapan salam semua umat Islam, karena salam menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Sabda Nabi Muhammad SAW tersebut begitu dirasakan sendiri oleh Muhammad Ali ketika ia masih beragama Kristen. Ia melihat begitu banyak cinta dan persaudaraan pada umat Islam dengan ucapan salam. Kisah selanjutnya yakni peranan Ali setelah menjadi seorang muslim. Pada tahun 2005, ia mendirikan Muhammad Ali Center di kampung halamannya di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Tempat ini berfungsi sebagai pusat dakwah dan untuk memancing daya tarik orang-orang berkunjung kemudian mempelajari agama Islam. Muhammad Ali menaruh sebagian benda-benda koleksinya di tempat ini. Dan tempat ini pun beroperasi sebagai organisasi nirlaba untuk menyebarkan ide-ide perdamaian, kesejahteraan sosial, membantu orang yang membutuhkan, dan nilai-nilai luhur yang Muhammad Ali yakini, yakni nilai luhur agama Islam. Dan upacara pembukaannya pun dihadiri oleh sejumlah penggemar berat Muhammad Ali yang datang dari berbagai belahan dunia, termasuk mantan Presiden AS yakni Bill Clinton. Muhammad Ali mengatakan, saya ingin tempat ini mendorong seseorang untuk memberikan yang terbaik dalam bidang pilihan mereka. Dan sejak aktif di dunia sosial, Muhammad Ali telah mengunjungi banyak negara untuk membantu program kesehatan anak dan orang-orang miskin. Di antara negara yang telah ia kunjungi adalah Maroko, Pantai Gading, Meksiko, Indonesia, dan lain-lain. Ia juga memperhatikan masyarakat bawah di Amerika Serikat, terutama kalangan Afrika, Amerika yang sering sekali mengalami diskriminasi. Kisah selanjutnya yakni kisah wafatnya Muhammad Ali. Muhammad Ali meninggal pada hari Sabtu 4 Juni 2016 di usia 74 tahun. Mantan juara dunia kelas berat ini meninggal di sebuah rumah sakit di kota Phoenix, negara bagian Arizona, setelah dirawat sejak Kamis yang lalu. Ali menderita gangguan pernapasan karena komplikasi yang disebabkan oleh penyakit Parkinson yang dideritanya. Lalu pihak keluarga mengatakan pemakaman akan dilakukan di kampung halaman Ali, yakni di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Itulah sepenggal kisah dari seorang petinju dunia yang penuh inspiratif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.